kanan mandi, tinggal niku jenengan nyaga pindah sumi, nyaga midang benih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa sahabat tani di mana saja Anda bisa menyaksikan video saya untuk kali ini mau memberikan cara-cara menggunakan pupuk organik NASA untuk semua tanaman. Setelah kita beritahukan, kita informasikan betapa pentingnya kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, paling tidak kita sudi ataupun peduli untuk melestarikan alam sekitar kita. Pertama sekali adalah tanah. Tanah yang selama ini dianggap sudah kronis, sudah kritis, sudah sulit untuk dimanfaatkan. Maka dari itu saya bergerak untuk menghidupkan tanah itu. Karena untuk tanah, menurut ilmu pengetahuan yang namanya profesional itu, kalau saya tidak bisa menyebutkan apa itu artinya, tanah itu memiliki pori-pori, memiliki urat tanah, dan juga memiliki fungsi-fungsi untuk semua tanaman dan semua kehidupan. Di sini saya menekuni menggunakan produk NASA, antara lain Super NASA, Power Nutrisi, dan Glio. Ini untuk penghidupan tanah ya, untuk penghidupan tanah yang sudah kronis, yang sudah kritis, yang sudah sulit untuk ditumbuhi tanaman. Apalagi untuk ditumbuhi tanaman, ditumbuhi rumput-rumput pun sudah kesulitan saking gersangnya. Saking gersangnya, tanah itu pun tidak bisa menyerap datangnya air hujan. Air hujan itu datang langsung saja dia lari ke bawah, tidak ada penyerapan sama sekali ke dalam tanah. Maka dari itu sering terjadilah kegundulan-kegundulan tanah itu. Jangankan mau ditanam cabai seperti ini ya, tanam kopi seperti ini, rumput aja tumbuh itu kerdil sekali. Dan rumput yang tumbuh itu tidak semua rumput mau tumbuh, terkecuali rumput-rumput tertentu yang memang memiliki kekebalan untuk hidup di tanah yang gersang. Nah, maka dari itu saya tidak untuk berlama-lama, langsung saja saya praktekkan, saudara pemirsa, sahabat tani di mana saja Anda berada. Untuk tahap awalan kita membuka pori-pori tanah. Hidupkan tanah yang sudah kritis, yang sudah kronis. Saya menggunakan antara aplikasi ini. Saya siapkan Natural Glio ini untuk menetralkan tanah ya, dari keasaman ataupun dari penyakit-penyakit ataupun dari jamur-jamur dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan vitamin yang ada terkandung di Natural Glio ini. Nah, saya buat untuk aplikasinya dalam 15 liter air, karena kan saya dulu menggunakan semprot, menggunakan tangki, jadi itu antara 12 liter air sampai 15 liter air. Saya kasih Natural Glio ini 2 sendok. Nah, diperhatikan sahabat tani dimanapun Anda berada yang menekuni untuk menyuburkan tanah. Dan saya kasih NPK. NPK ini adalah, kalimatnya di sini ada yang namanya kimia, tapi ini pupuk. Pupuk kimia lain dengan kalimat racun kimia. Pupuk kimia adalah kebutuhan tani juga, kebutuhan sahabat tani untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita. Di sini sudah terkandung untuk kebutuhannya. Maka saya gunakan NPK. Dalam 15 liter air pun saya gunakan 3 sendok NPK. Nah, 3 sendok NPK. Terus di sini juga saya aplikasikan dengan Power Nutrisi.
Begitu sahabat tani, boleh disaksikan kita bersama-sama. Saya gunakan Power Nutrisi ini 2 sendok. Nah, 2 sendok. 2 sendok makan ya sahabat tani. Mari kita bersama-sama belajar untuk melestarikan lingkungan kita agar kehidupan senantiasa mendapatkan kesegaran. Dan ini pun Super Nasa saya ambilkan juga 2 sendok. Untuk bentuk dan warnanya hampir sama ya, Power Nutrisi sama Super Nasa. Tapi kandungannya di sini sudah berbeda. Mungkin penjelasannya akan saya terangkan lagi di sesi yang lain, karena kan mungkin ini juga durasinya agak cukup lebar ataupun panjang. Maka dari situ langsung saja sahabat tani, ini saya gunakan sendok, dan apabila sahabat tani lupa membawa sendok ke rumah, dari rumah untuk ke kebun, alat-alatnya sudah lengkap, ada golok, ada aplikasinya sudah dibawa semua, ternyata sendok tidak dibawa, ini sudah bisa digunakan untuk sebagai alternatifnya. Pengganti sendok, tutup botol ini. Nah, kalau ukurannya pupuk ini 3 sendok, ini 3 tutup muncung. Begitu juga ini, kalau 2 sendok yang namanya Gileo ini juga digunakan pakai tutup ini sebagai pengganti sendok, 2 tutup muncung. Begitu juga ini takarannya juga 3 tutup muncung, jadi muncung meninggi gitu ya. Nah, setelah itu kita siram dengan air yang akan digunakan. Nah, kita siram pertama sedikit dulu, baru kita ambil untuk mengaduknya. Nah, kalaupun mau pakai sendok juga nggak apa-apa. Ini sifatnya organik, tidak ada racun. Walaupun pakai alat sendok ini yang nantinya akan digunakan lagi di dapur, itu masih tidak berbahaya karena kan ini bersifatkan organik. Begitu sahabat tani dimanapun Anda berada bisa menyaksikan. Nah, ini terus kita aduk sampai merata. Nah, terus kita tambahkan lagi sesuai dengan ukuran dan takaran. Mungkin ini sekedar contoh dan mungkin perlu dipahami, ini belum mencapai 15 liter ya, belum untuk disiramkan. Kalau sudah mencapai 15 liter, ini digunakan untuk apa sahabat? Ini digunakan untuk tanaman, semua tanaman, tidak ada pengecualian. Yang penting tanaman itu yang akan menghasilkan produksi. Ada kopi, ada cabai, ada cengkeh misalnya, ada tabu lampot. Nah, ini tabu lampot lagi marak ya, tanaman buah dalam pot. Ada bunga-bungaan juga. Itu bisa menggunakan cara ini. Dan takarannya berapa? Takarannya untuk menyiramkan sesuai pertumbuhan batang. Kalau dia subur dan meninggi mungkin membutuhkan lebih banyak. Kalau dia kecil dan baru menanam, akarnya belum kuat, penyerapannya belum kuat, itu mungkin sekedarnya saja dulu. Karena apa? Karena di sini supaya tidak mubazir terbuang. Nah, kalau seperti ini nih, lihat ini saya lahan ini dulunya ini kritis, sulit untuk ditanamin tumbuhan seperti ini. Cabai ini lihat sendiri, cabai ini meluas sekitar 2000 batang bisa lebih. Itu cabai ini bisa 2000 batang dan bisa lebih. Setelah saya gunakan cara-cara penghidupan tanah menggunakan produk ini, bisa Anda lihat dan bisa Anda saksikan tanah ini betul-betul sudah hidup. Mengapa saya katakan sudah hidup? Ini tanah bisa ditanamin tanpa gendala ya, tanpa gendala sama tanaman. Kalau tanah yang masih terindikasi racun kimia, itu biasanya langsung mengkerdil, walaupun sudah sudah didasari pakai pupuk kompos, pakai pupuk kandang misalnya. Itu pupuk kandang hanya berfungsi sebagai makanan saja buat tanaman, dan apabila dia sudah dimakan, akar itu menembus tanah yang masih beracun, maka dia tidak sanggup menembus tanah yang masih beracun, maka dia tidak bisa
akan saya lanjutkan, tadi terjeda sebentar. Ini cara penyiramannya. Kalau untuk yang sudah produktif dan sudah batangnya sudah dibilang kuat, ini udah mulai subur, udah mulai bagus, walaupun dulunya udah mau mati. Nah, saya lakukan penyiraman. Mana terus untuk tahap berikutnya saya aduk ini sama ini, Gleo sama Power Nutrisi sama Super Nasa, saya aduk sama pupuk, diaplikasikan dengan pupuk apapun pupuknya itu. Ini bersahabat, yang tidak boleh ini dicampur dengan yang menolak adalah kimia. Kalau ini diketemukan dengan racun kimia, ini akan netral dan tidak berfungsi. Nah, ini untuk yang batang sudah kuat, akarnya sudah banyak, mungkin membutuhkan lebih banyak. Dan kalaupun cabai ini mungkin akarnya lebih sedikit, maka dia tidak butuh banyak karena mubazir. Namun kalau masih di lingkungan perkebunan seperti ini, masih banyak tanaman batang lain, nggak apa-apa, karena mubazirnya di sini masih bisa diserap oleh tanaman yang lain. Demikian guys, sahabat tani, ini saya mencontohkan sekilas saja, karena mungkin yang penting itu adalah intinya adalah penghidupan tanah, menghidupkan urat-urat dan pori-pori tanah. Maka dari situ kemarin baru saya cuplik-cuplik, dan inilah pelaksanaan cara-cara prakteknya untuk menggunakan produk NASA. Di mana belinya NASA, Bapak, sahabat tani? Siapapun mereka, member NASA, agen NASA, walaupun menjual alat kecantikan, Anda bisa pesan. Dan tidak harus membeli dengan saya. Kalaupun Anda mau beli dengan saya juga saya terima, saya layani. Namun kalau ada di sekitar Anda yang namanya agen NASA, member NASA, jual alat kecantikan ataupun kesehatan ataupun alat-alat yang lain, selagi masih member NASA, pesan saja, nanti pasti setiap produk dia bisa layani. Begitu para bapak sahabat tani di mana saja Anda berada, khususnya untuk pengelola tanah. Dalam hal ini saya tidak bicara tentang buah. Karena apa? Karena ini baru tahap dasar, yaitu penghidupan tanah, penyuburan tanah. Mungkin nanti ada kaitannya, ada benang merahnya untuk kepada tahap berikutnya, kesuburan dan pembuahan. Demikian sahabat tani, mungkin penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih bermanfaat lagi ilmu kita manfaatkan untuk manusia yang hobi untuk mengolah tanah ataupun orang-orang. Kalau manusia terlalu kasar ya, termasuk ya sahabat tani lah semuanya. Begitu saja. Ini nih ya, jempolnya itu loh.